kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain, dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama. Ceramah Agama Islam Pos 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk kembali menyambut hari ini. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang masa. Dan pendengar yang dirahmati Allah, di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia, seringkali kita terlena oleh kesibukan, ambisi, dan gemerlap sementara. Padahal ada satu momen yang paling indah yang kerap kita lupakan, dan di mana saat dahi kita ini bersentuhan dengan bumi dalam sujud yang penuh penghambaan kepada Ilahi. Dan hari ini dalam Mutiara Pagi, ceramah agama Islam, kita akan sama-sama merenungi sebuah tema yang sangat mendalam, yaitu sujud, kenangan terindah di dunia, ada hidup setelah mati. Dan tentu pendengar, sujud bukan sekedar gerakan dalam sholat yang kita lakukan 5 waktu dan sholat sunnah lainnya, tapi ini adalah bukti cinta, kemudian juga ketundukan dan pengakuan bahwa hidup ini itu tidak berhenti di dunia saja, bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang abadi. Tempat sujud kita hari ini maka akan menjadi saksi nanti seperti apa. Dan insya Allah hari ini kita akan langsung sama-sama belajar dengan Pak Ustadz Mahmud Al-Qosim terkait tema kita hari ini, sujud, kenangan terindah di dunia, ada hidup setelah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini masih ketemu lagi nih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz, temanya menarik nih Pak Ustadz. Sujud, kenangan terindah di dunia, ada hidup setelah mati. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Pak Ustadz, silakan. Ini sebenarnya ya perintah utama dan utama tuh. Tugas Gusti Allah kepada kita tuh ya sujud aja. Tidak ada yang lain. Kalau yang lain itu sifatnya kan tambahan. Mau sugih, mau kaya, mau tanggung jawab dan sebagainya, itu sudah setting manusia. Tapi sujudlah. Ketika sudah sujud itu akan berantai ke sebuah ketaatan yang mengikuti semuanya, ketaatan yang lain gitu. Oke, nah kita akan undang pendengar nih Pak Ustadz ya. Kalau pendengar ingin bertanya terkait tema kita hari ini, ada hidup setelah mati, di mana sujud, kenangan terindah di dunia. Nanti setelah Pak Ustadz sedikit memberikan materi, kita akan diskusi ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Al-ayah. Ikram wa taqdim hadratul kiram, segenap para ulama, para kiai, para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu di udara, bisa bersama-sama di pagi yang luar biasa. Kita masih diberikan nikmat iman, sehat, dan Islam. Sampai hari ini kita masih diakui dan akan mengaku sebagai hamba Allah yang tentunya menjadi hamba yang ikhlas. Segala puji hanya milik Allah yang tentunya kita tahu semuanya yang berhak disembah,
yang telah menciptakan kita dan telah memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar dimanapun berada, tema yang kita ambil pada hari ini adalah hakiki penciptaan tujuan kita hadir di dunia. Ketika sujud menjadi kenangan terindah, sesuai ayat muqaddimah tadi, bahwa ketika pertama Allah menciptakan Nabi Adam, itu tema pembahasan pertama adalah sujud. Nah, jelas di situ disampaikan ketika malaikat, ketika iblis dan manusia ini berkumpul setelah diciptakan Adam alaihissalam, itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34 yang tadi kita bacakan di muqaddimah, wa id kunna lil malaikati isjudu. Nah, Allah berfirman kepada malaikat menyampaikan, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, malaikat sujud, kecuali iblis. Dia menolaknya dan menyombongkan diri dan termasuk golongan yang kafir. Nah, tema-tema pada hari ini dari perintah pertama, materi utama itu berarti Allah perintahkan sujud. Di waktu di perintah tersebut konteksnya adalah kita melihat sujud, malaikat diciptakan lebih dulu, iblis juga diciptakan lebih dulu. Tapi kenapa begitu? Allah ingin tahu, Allah ingin melihat bagaimana hamba-hambanya, baik itu berupa manusia, berupa iblis, berupa malaikat, ini mempunyai ketaatan, ketakdiman dan penghormatan terhadap perintah Allah. Bukan masalah apa yang diciptakan, tapi perintahnya ditaati enggak. Nah, jadi ketika memerintahkan malaikat fasajadu, nah, malaikat paham, sam'an wa ta'atan, langsung sujud. Kecuali iblis. Nah, iblis karena sudah namanya iblis, settingannya sejak awal sudah membangkang, makanya di situ pun tidak mau sujud, merasa lebih mulia karena iblis diciptakan dari api, manusia jadi tanah. Nah, kesombongan-kesombongan ini harus kita buang dari diri kita. Jangan sampai kita hidup ini mewarisi sifat iblis, sombong, merasa soleh, merasa baik, merasa cantik, merasa ganteng dan lain sebagainya yang bisa meremehkan orang. Nah, tentunya Allah itu perintah utamanya kepada hambanya itu sujud. Nah, jadi ketika malaikat diperintahkan bersujud, itu manusia atau seorang Adam alaihissalam paham karena ada akal di sana, berpikir. Nah, jadi otomatis berarti saya harus sujud. Makanya perintah tema ini saya ambil ketika hari ini adalah bulan Rajab, bulan ulang tahunnya sholat atau dirgahayu sholat 5 waktu, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kaitannya di situ. Makanya sujud adalah kenangan terindah, karena perintah Allah itu adalah sujud, tidak diperintah sugih, tidak diperintah jadi pejabat dan lain sebagainya. Pertama adalah sujud. Ketika kita sudah bisa sujud, lirihan suara kita yang menyentuh tempat sujud di bumi bisa menembus ke langit. Ketika kita subhana rabbiyal a'la, ya Allah engkaulah yang tinggi dan mulia, ya Allah saya minta, ya Allah saya diampuni. Ketika dibacakan waktu sujud, suara itu mungkin lirih, suara itu mungkin rendah, tapi dengan ketawaduan, dengan penghormatan kita, dengan takdim kita, suara itu bisa menembus langit dan sampai kepada penciptanya. Nah, luar biasanya seperti ini. Alhamdulillah pagi ini para pemirsa yang masih diberi kesempatan sujud sholat subuh, masih diberi kesempatan sujud tadi, misalnya sebelum sholat subuh, qobla subuh, yang pahalanya 2 rakaat itu melebihi dunia dan isinya, kemuliaannya, keutamaannya. Nah, ini orang-orang beruntung. Orang Islam kok pagi tadi
atau masih dalam hidup ini diberi kesempatan sujud atau sholat. Islam itu jelas selamat artinya. Tapi ketika sudah diterapkan adalah Islam adalah isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Jadi kalau orang 5 waktu pasti Islamnya jelas kuat. Tapi kalau Islam isya, subuh, luhur, asar, maghribnya nggak jelas, ya wis apa ya, jiwanya pasti akan tidak nyambung, karena Allah ini memberi formula, memberi petunjuk, memberi SOP standar kehidupan kita itu. Kalau Islam ya sholat. Nah, jadi seorang muslimat standarnya seperti itu. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah. Apa sih keistimewaan sujud itu? Kenapa sih sujud begitu luar biasa? Karena dengan sujud kita satu, yaitu spiritual puncak keimanan kita itu dengan sujud. Sudah kita menghambakan, kita memasrahkan dengan ketulusan yang luar biasa, hidup dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Konsepnya jelas, tapi kita kadang berpikirnya tidak jelas. Akhirnya hidup ini kayak sengsara sendiri. Orang diuji ekonomi, diuji kesehatan, diuji keluarga, suami, istri, bahkan tetangga bisa nguji. Ya itu luar biasa. Jengkel sama tetangga sampai bertahun-tahun. Kok hebat ujiannya sampai dengan diuji tetangga hidupnya. Nah, di situ sujud ini adalah yang pertama, kesemuanya kedekatan dengan Allah, yaitu momen terdekat ketika kita melaksanakan sujud, itulah terbaik. Makanya di akhirat nanti akan menjadi kenangan luar biasa ketika menghadap Allah, menghadapi sidang akhirat, dikumpul di padang mahsyar, ditanya, kamu di dunia ngapain? Ya Allah, misalnya Pak Ijo, nama kita, Pak Ijo, kamu di dunia ngapain? Wah, saya di dunia ya Allah, saya itu sujud. Wah, saya itu ikhlas. Alhamdulillah, nikmat ya Allah. Ingin ketemu dengan panjenengan saat ini ya Allah. Nah, terus kamu ngapain aja? Oh, saya juga bisa ngaji. Nah, tapi kan malu misalnya kita sampai menghadap Allah ditanya, kamu ngapain di dunia? Ngaji Quran bisa nggak? Nggak bisa. Loh, usiamu kan hampir 70 tahun di dunia itu. Ku kasih waktu lama, ngapain saja hidupnya? Ngaji gak iso, sujud gak sempat. Nah, terus diisi dengan apa? Nah, jawaban-jawaban tulus kita tuh akan bingung, malu kita. Sudah disebut manusia, sudah diciptakan, diberi fasilitas, ketika kembali pulang, kan pulang ke rahmatullah itu. Nah, kembali pulang itu bingung. Nah, jadi berarti manfaat kita untuk diri kita aja nggak bisa, apalagi untuk manfaat untuk orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pendengar dimanapun berada, Prosatu dari Palangkaraya, yaitu keistimewaan sujud di samping kedekatan dengan Allah yang sungguh kita menjadikan kekuatan dari batin kita, yaitu bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Setiap sujud yang ikhlas itu meninggikan derajat. Kesombongan tuh nggak ada. Orang tuh kalau tidak sombong makin mulia. Orang yang tidak sombong pasti temannya banyak, orang senang, musuh pun akan segan ketika orang tidak sombong. Tapi kalau sudah sombong, itu siapapun dekat dengan kita tuh risih kita. Ajak ngomong dikit sudah ngomong hartanya, ajak ngomong sedikit sudah menyombongkan anaknya, diajak ngomong sedikit sudah ngomong ilmunya lebih banyak. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu kelihatannya orang hebat, tapi kenapa orang sekitar itu menghindar? Ya karena ada kesombongan, karena itu bukan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu adalah ada kasih sayang di sana. Sifat dasarnya sombong itu adalah sifat iblis. Jadi kalau ada orang sombong, wah itu berarti iblis itu sudah di sampingnya, atau bahkan menyatu memang dia iblisnya. Karena dengan sombong dan luar biasa, semua orang salah, semua orang dosa, dikit-dikit bisa ngoreksi orang. Nah, ini kadang yang istilahnya nggak ada wewenang, bukan pimpinan, tapi bisa menceramahin, bisa menegur. Nah, kalau dengan teman ya kita sharing biasanya.
dengan saling persahabatan, menegur pun dengan halus banget dan dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan dulu baru itu terasa, teman itu ditegur dengan keikhlasan, dengan ditegur dengan kesombongan. Nah, itu beda. Itu simbol ketaatan, kerendahan hati. Karena sujud ini begitu istimewa, yaitu dengan sujud itu ketaatan kita kelihatan. Terus selanjutnya yang keempat, yaitu sujud itu bisa menenangkan jiwa. Orang separah apapun masalah, ketika dia sudah Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Engkau yang sangat tinggi ya Allah, Engkau yang maha mulia, masalahku ini enggak seberapa, saya datang darimu ya Allah, dan saya enggak pesan masalah ini, tolong selesaikan ya Allah. Nah, jadi senjata kita tuh doa. Kalau hidup lawaran cuma pakai akal aja atau pakai lahiriah, enggak nutut. Makanya doa-doa kita yang bisa merubah kita. Pak, saya jatah di dunia ini kok umur udah 50, kok hidupnya gini-gini aja. Nah, senjatanya doa supaya berubah. Mungkin kita nggak kaya, mungkin kita nggak ke Mekah, mungkin kita nggak jadi pejabat, tapi duriah kita, keturunan kita, anak-anak kita, itu akan menjadi orang hebat karena doa-doa kita yang dijawab setelah kita mungkin tidak ada. Nah, jadi sujud juga ini di dalam kesehatan, luar biasa nih. Kajian kesehatan sujud itu, orang sujud itu otaknya kan kepalanya ke bawah, otomatis aliran darah meningkat ke otak, sehingga orang yang rajin sholat, yang sholatnya khusyuk, yang mungkin nambah sholat sunat, itu stroke itu juga akan menjauh karena aliran ke otak itu konsentrasinya juga bagus, penglihatan, pandangan. Jadi orang yang rajin sujud tuh kita lihat umur 50 nggak pakai kacamata dia, karena memang aliran-aliran darah yang ke otak, ke mata itu sirkulasinya lancar. Dengan sholat, dengan sujud, dengan posisi sujud yang sempurna, otomatis kesehatan di daerah kepala, pendengaran, mata, bahkan punya pemikiran-pemikiran yang tenang. Jadi nggak pemikiran kotor, pemikiran sirik, pemikiran yang dikit-dikit nggak enak. Nah, itu yang luar biasa, itu yang gangguan kita. Kesehatan paru-paru, ketika orang sujud otomatis dia akan membuat pernapasannya lebih baik, tenang. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kasihi diriku, keluargaku. Nah, makanya kalau orang sholat itu kalau ngerti itu luar biasa untungnya. Ketika di awal sholat sudah inna sholati, sholatku, matiku, wa mati, hidupku lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Jadi nggak ada alasan ngeluh, itu sebenarnya nggak ada. Orang mukmin tuh pasti nggak ngeluh. Kalau masih ngeluh-ngeluh, dia belum nyampe sholat itu, nggak ngerti dia. Tapi kalau sholatnya udah paham, ngerti, inna sholati wa nusuki, sholatku, ngibadahku. Nah, di dalam keluarga kita kondisikan ada suami, ada istri. Makanya seorang suami itu juga ya ajaklah, kalau mungkin sering ke masjid suaminya, ajak istri itu sholat berjamaah. Karena taatnya seorang istri ke suami itu mutlak, tidak boleh dibantah dalam kebaikan. Selama suami minta kebaikan, istri wajib taat. Contohnya di pelaksanaan sholat. Ketika imam meskipun marah, seorang istri harus bilang amin. Nah, itu sebagai tanda bagaimana ada ketaatan mutlak yang di sana. Ajak istri itu sholat, walaupun satu hari satu malam itu sekali ada jamaahnya, karena suami kan mungkin ke masjid. Nah, dengan sujud juga akan menyehatkan kelenturan tubuh, karena sholat ini benar-benar olahraga yang lengkap. Dia mulai berdiri, rukuk. Makanya orang-orang yang usianya 50, 70 kok sholat masih bisa berdiri normal, itu karena latihan sejak muda. Itu kesehatan tuh akan maksimal. Tapi kalau orang udah nggak sholat, ya paling banyak keluhan di sana sini. Tapi kalau sholatnya bagus sampai hari tua, nah jadi ini yang luar biasa. Katanya dengan sujud, kenangan itu adalah ketika kita ada hidup setelah mati. Ada hidup setelah mati ini, kita sebenarnya mati itu bukan hal yang menakutkan, biasa aja. Sebagai orang mukmin tuh begini, kita di alam roh. Di alam roh kita itu perlu jasad
Nah, Gusti Allah nyiapkan jasad, turunlah ke bumi, kita turun masuk di alam rahim, berkembang sampai 9 bulan 10 hari, alam rahim keluar menjadi lahir manusia. Nah, manusia itu wajar kalau lahir pengen apa-apa, karena bayi yang melahir itu loh tangannya pasti menggegam itu ya, bukan begar istilah, bukan terbuka tangan. Maksudnya apa? Itu kita lihat orang di bawah usia 40 ke bawah itu pasti kehidupannya pengen sugih, pengen terkenal, pengen jadi ini, jadi itu, jadi macam-macam. Nah, tapi ketika sudah 40 ke atas, orang itu mulai tangannya tuh melepas, sampai nanti innalillah, tangan tuh akan otomatis lepas. Gak ada orang mati itu tangannya gegem ya. Nah, jadi pasti melepas semuanya. Tapi mulai 40 itu biasanya mulai sadar bahwa saya itu tujuan hidup tuh ngapain sih? Sujud saya kayak apa sih? Makan ya begitu, sugih ya begitu, kalau pernah miskin ya sudah, ya miskin ya begitu kan gitu. Makanya diangkat menjadi nabi pun, meskipun Rasulullah itu udah luar biasa perjuangannya, SK-nya keluar di usia 40. Makanya 40 tahun ini dalam kehidupan ini udah orang luar biasa. Tapi kalau 40 tahun masih bingung, wah itu ngalamat angel dia menikmati kehidupan. Tapi kalau dia sudah berlatih, alhamdulillah, istighfar, wah itu ayem dia, bisa menerima. Makanya alam dunia ini ya paling banter sekarang 80 lah. Orang kalau sudah 80 udah hebat itu, sudah perjuangan. Karena biasanya orang pensiun kalau yang pegawai-pegawai itu 60 atau 58 itu sudah mendekatkan kepada Allah, itu kesempatan tuh. Makanya dengan adanya kita di dunia yang sementara, sesaat, karena tujuan kita itu adalah di akhirat, nggak lama di dunia itu, nggak terjebak di seolah-olah kita tuh harus hidup lama di dunia, nggak, pindah alam. Jadi mati itu bukan menyeramkan biasa aja, berarti pindah alam roh, pindah alam rahim, pindah ke alam dunia, kemudian meninggal. Itu istilah kita mati di dunia ini, harus pisah tuh rohnya, karena roh itu ya keluar masuk itu aja, masuk ketika kita hidup, rohnya keluar, mati, pindah alam barzah. Alam barzah itu kuburan tuh kalau ziaratan tuh kan tidak lama itu ya, sebentar ziarah. Nah, tapi ya kita nunggu lihat orang di kuburan tuh kalau mati kan lama banget. Kalau matinya dulu 1000 tahun yang lalu, di kuburan tuh nunggu. Wah, itu kalau nggak punya keturunan duriyah, anak-anak yang soleh, sengsara dia, nggak ada yang doakan. Karena yang doakan tuh anak-anak kita, warga yang baik. Kalau saudara, tetangga itu paling 7 hari, habis 40 hari selesai selamatan ya nggak lupa. Ya makanya ada 1000 hari selamatan, ingat lagi punya tetangga yang meninggal. Nah, itu yang tentunya kehidupan sesudah mati ini jelas ketika kita itu nanti di alam barzah menunggu pengadilan akhirat, ada padang mahsyar, kemudian dibangunkan di sidang. Nah, itu yang membuat kita percaya diri. Saya sujud ya Allah, saya ngibadah, hidup saya manfaat. Nah, tapi kalau kita aja suruh sholat aja sulit ya, suruh sholat sulit, seolah-olah sebenarnya bisa sujud, bisa sholat tuh nikmat yang diberikan Allah yang luar biasa. Makanya hukuman sebenarnya yang berat itu kalau kita nggak bisa melaksanakan sholat itu, nggak bisa sujud itu hukumannya hukuman berat itu sebenarnya. Makanya seorang muslimah dengan adanya sholat itu suatu komunikasi yang besar, karena di dalam Isra dan Mi'raj cukup jelas bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika naik Sidratul Muntaha langsung disambut oleh Allah, komunikasi langsung, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah mengucapkan, wahai nabiku, keselamatan bagimu, barokah. Itu langsung, dan diabadikan dalam sholat kita ketika tahiyat. Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dijawab oleh Nabi di Sidratul Muntaha itu, keselamatan bagi kami ya Allah, nah, dan orang-orang yang soleh. Makanya orang soleh itu didoakan terus. Makanya kita jangan berpilih jadi orang salah. Kalau jadi orang soleh itu orang sedunia yang muslim-muslimat itu mendoakan. Di Mekah, di Madinah orang sholat beribuan nih. Ketika dia sholat pasti Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.
Jadi keselamatan buat kami dan hamba-hambamu yang soleh. Nah, jadi percakapan Isra Mi'raj itu diabadikan di dalam tahiyat yang kita baca. Itu menunjukkan apa? Komunikasi hamba dengan Allah, yaitu sholat kita, termasuk mi'rajul mu'min, atau kita disebut mi'rajnya orang Islam, orang mukmin itu adalah sholat. Kita juga menghadap Allah. Nah, tapi dengan kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sholat, kita bisa kerja, itu masih diberi kesempatan. Makanya roh kita yang nanti akan kembali kita isi dengan kebaikan, yang tentunya itu semuanya akan membuat kehidupan kita itu bisa menikmati hidup di dunia dan akhirat. Nah, alhamdulillah para pendengar semuanya, semoga apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik, yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita jalani dan tentunya menjadi hamba yang ikhlas. Sekali lagi, hidup dari Allah, kembali kepada Allah, dan hidup juga untuk Allah. Jadi dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Gusti Allah. Ujian-ujian dunia seputar ekonomi, kesehatan, ujian harus yang lain itu ya kita lewati dengan ikhlas. Nah, sekian yang sampaikan. Semoga ada komunikasi selanjutnya. Monggo. Masya Allah, luar biasa sekali begitu Pak Ustadz ya. Dari sujud ini banyak manfaat sebenarnya yang kita dapatkan begitu Pak Ustadz ya. Nah, terkadang banyak masih ada begitu ya Pak Ustadz di antara kita yang saat menghadapi masalah, entah itu masalah keluarga, pekerjaan, bahkan ekonomi, itu lupa lupa Pak Ustadz dengan yang namanya sujud begitu Pak Ustadz. Yang ada malah pusing nih. Padahal tempat yang paling nyaman itu untuk meminta adalah sujud, di dalam sujud begitu Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan hal seperti ini nih Pak Ustadz? Nah, alhamdulillah, makanya kita sebagai keluarga muslim ini udah jelas banget bagaimana kita melatih mendidik anak kita. Kalau kita tuh barang baik, kalau nggak dikasih tahu, nggak dilatih, nggak iso. Misalnya begini, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga itu kan sama dengan kenikmatan. Nah, maksudnya ketaatan. Untuk bisa menikmati sesuatu itu harus tahu. Ini teh dan ini misalnya pertalit, kita kan tahu nggak akan minum itu pertalit karena itu kita tahu. Tapi kalau nggak tahu ya diminum. Sama misalnya ketika seorang anak dididik harus dilatih, makanya supaya bisa nanti kalau dewasa kan otomatis dia anak 8 tahun meninggalkan sholat pukul. Oh, itu kan sudah arahan kan Nabi Muhammad bagaimana mendidik anak keras. Sholat nggak bisa ditawar. Makanya saya sering sampaikan, berbahagialah orang tua ketika punya anak umur 10 sampai 15 sholat nggak disuruh. Dengar adzan saya sholat. Itu akan otomatis sampai dewasa. Ketika dia dapat ujian hidup, ditinggal kekasihnya, biasa aja. Entah hilang 1 tumbuh 1000. Karena sholatnya mantap. Karena dia yakin sama Allah. Hilang mobilnya, nggak apa-apa. Hilang nanti kan cari lagi. Itu ada keringanan hati. Tapi kalau dia hatinya sudah tertaut kepada manusia, itu sulit. Tertaut kepada benda, akhirnya pusing, nggak nyambung belas. Tapi ketika dia sudah dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah, dia mantep mangan melu Gusti Allah lillahi ta'ala. Wah, itu kenapa banyak pusing ya? Memang nggak digunakan. Akal sama hatinya itu loh berpikirnya yang sesaat terus. Oke, Pak Ustadz. Jadi kan artinya sujud saat sedang susah saja nih Pak Ustadz ya. Kalau lagi senangnya itu lupa. Lali. Iya, Pak Ustadz. Nah, apakah sujud yang seperti yang saat terdesak lah ya sebetulnya ini akan tetap bernilai nih Pak Ustadz, atau malah sebaliknya begitu Pak Ustadz? Semua yang kita lakukan itu semua bernilai. Karena apa? Di dalam kita belajar hakikat itu kan la maksuda ilallah. Yang punya maksud itu cuma Allah. Maksudnya kita susah kok bisa sujud. Wah, itu bahagia banget. Kok maksudnya sujud kok nggak bunuh diri itu loh. Nah, berarti Allah itu menyetel kita jadi orang baik. Ketika kita susah, tiba-tiba eling pengen sholat, terus berdoa dengan setulusnya, itu akan disediakan solusi. Makanya saya
tekankan tadi, hanya kalau kita lahiriah berusahanya pakai akal lahiriah nggak nutut kita. Yang merubah itu doa-doa kita, mau yang miskin jadi kaya, yang susah jadi gembira, yang ruwet jadi punya solusi. Itu kan doa-doa itu akan pudar. Yang menggerakkan hati itu Gusti Allah. Jadi jangan berpikir malu kalau pas susah tok. Nah, itu beda dengan orang utang, nggak pernah ketemu, tahu dan datang utang ya malu. Nah, kalau dengan Allah itu setiap saat 24 jam non stop datangin Gusti Allah ya. Oke, nah kemudian nih Pak Ustadz, kan masih banyak yang merasa banyak dosa nih Pak Ustadz ya, jarang khusyuk gitu ya. Apakah sujudnya seperti ini tuh masih diterima nih Pak Ustadz, atau bagaimana nih caranya mengawali dari seseorang yang bahasanya misalnya dia ini seorang yang pendosa, bagaimana dia mengawali agar sujudnya ini diterima Allah begitu Pak Ustadz? Hati yang sudah merasa dosa itu sebenarnya saya memahami malah hati yang makrifat. Hati ngerti, dia dosa tahu. Ketika saya zina Pak, sudah berapa kali? 30 kali. Wah, itu dia merasa dosa. Nah, merasa dosa itu dia berarti sudah mengakui bahwa itu dosa. Yang bahaya itu sudah dosa nggak merasa. Ini yang bahaya. Tapi kalau udah merasa dosa, dia digerakkan hatinya oleh Allah supaya bisa bertobat. Mungkin caranya yang pertama bingung, ya istighfar dulu, astagfirullah, berhentinya tuh kan kita nggak tahu. Orang yang salah itu kadang diberhentikan dengan penyakit, nggak bisa dosa lagi. Orang yang nyolong terus sampai 10 kali 20 kali, Allah sayang, wah ini dimasukkan penjara aja nih biar tobat. Wah, kan itu yang menghentikan setelan itu Gusti Allah. Makanya kita itu wala ta'isu mir rauhillah, jangan berputus asa dengan rahmatnya Gusti Allah. Ada iman. Nah, saya misalnya pernah ya didatangi, Pak, saya ini kerjanya ya di tempat hiburan dan yang negatif lah. Terus saya ini gimana kalau malam Ramadan, saya malam tuh kerja Ustadz, melayani tamu dan sebagainya bla 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 bla. Tapi kalau saya siang puasa boleh nggak? Nah, gimana Pak Ustadz? Nah, itu mateng saya jawabnya. Nah, kan nggak bisa barang baik jadikan barang buruk jadikan satu. Tapi itu nikmat luar biasa buat dia, bahwa dia sadar sesuatu yang dilakukan itu salah, tapi dia pengen taat. Nah, dan dia bisa melaksanakan. Saya laksanakan mandi wajib dulu kalau pagi, sholat subuh, terus niat puasa Ramadan itu sebelum subuh ya niat puasa Ramadan, berhentikan kalau malam misalnya maksiat, namanya maaf ya itu kan pekerja malam gitu saya negatif. Nah, tentunya dia pengen puasa, bayangkan kalau nggak puasa siang nggak ada tamu juga Pak. Saya juga oh iya berarti panjenengan hatimu masih ada Allahnya. Dan itu luar biasa. Makanya banyak berdoa semoga dikasih pekerjaan yang baik. Di dunia ini semuanya itu kita nggak tahu su'ul khotimah apa husnul khotimah. Nah, jadi kita tuh sudah merasa salah itu udah hebat. Orang hebat tadi sadar dia pasti akan, ya Allah semoga diberi kesempatan umur untuk tobat. Jadi nggak ada yang diponis salah pasti harus salah terus hidup, nggak. Allah yang gerakkan hati, yang gerakkan jasad kita. Allah begitu Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, terakhir nih ada yang disampaikan kepada pendengar nih Pak Ustadz, agar bisa lebih menikmati setiap sujud yang dilakukan, bukan hanya 5 waktu saja begitu Pak Ustadz, mungkin dengan sujud-sujud lainnya begitu Pak Ustadz. Alhamdulillah, yang utama sebagai keluarga muslim, latih anak-anak kita sejak kecil sujud. Sejak umur 5 tahun kalau kita sholat ajak anak itu, kalau ke masjid misal Jumatan ajak. Jadi mereka akan melihat keteladanan ketika dia melihat bapak ibunya sujud, anak itu sujud. Masalah nanti dia akan menemukan di usia berapa nikmatnya sujud itu berproses. Ketika dia orang sudah biasa sujud, contoh orang yang biasa sujud, biasa sholat, itu disuruh berhenti, nggak usah sholat 5 hari ku kasih 100 juta, nggak mau orang tuh, kan udah jadi hatinya. Nah, tapi jangan kan dikasih 100 juta orang nggak bisa sholat, ya mau nggak sholat setahun nggak apa-apa. Tapi hatinya belum connect. Makanya menjaga konektivitas kepada Gusti Allah itu adalah dengan sujud, dengan pasrah. Sujud itu ada sujud syukur,
ada sujud sholat di 5 waktu, ketika lupa pun ada sujud tilawah, ada sujud apa namanya, sahwi itu kalau lupa, kalau membaca Al-Quran ada sajadah, ada sujud tilawah, macam-macam sujud. Tapi pada intinya ketika sujud itu adalah penghambaan, kita beribadah. Karena apa? Diciptakan itu untuk beribadah. Kalau untuk kaya, untuk jadi pejabat, untuk menjadi orang ningrat dan lain sebagainya, itu mubah, itu boleh, tapi nggak perintah. Perintah jadi kaya itu nggak perintah, itu diboleh. Nah, tapi sujud itu mutlak harus, karena dengan sujud itu menunjukkan bahwa kita itu bisa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup hari ini. Alhamdulillah masih bisa kerja, bisa sedekah, bisa ketemu teman, bisa berkumpul sama keluarga, bisa mengantar anak sekolah pagi ini. Itu dengan sujud kita itu akan menumpukan bahwa kita sebagai hamba Allah yang ikhlas, yang tentunya bisa menikmati kehidupan kita sebagai hamba Allah. La maqsuda ilallah, la maujuda ilallah. Tidak ada yang punya keinginan yang menggerakkan hati badan kita Allah. La maujuda ilallah, tidak berwujud kecuali hanya Allah. Jasad yang kita pakai kelihatan gede seperti ini, gemuk misalnya, ini kan kalau sudah dikubur setahun hilang, nggak ada lagi. Makanya kita menyadari, makanya cerdasnya seseorang ketika dia paham ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Itu dia akan berorientasi luar biasa. Dia tidak, kuncinya apa? Kalau hidup ini diolok orang masih marah, itu jauh itu dari, nggak usah marah. Diolok orang tuh alhamdulillah ya Allah, kau menggerakkan dia mengolok saya, berarti dia ada perhatian ke saya. Wah, luar biasa. Ya itu ya, dalam hidup itu begitu. Makasih, semoga manfaat. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini, dan semoga sujud yang biasa kita lakukan mungkin hanya sekedar sujud. Mulai hari ini kita bisa mulai menikmati setiap sujud yang kita lakukan, begitu ya. Baik itu di rumah, di masjid atau dimanapun kita berkesempatan untuk bisa melakukan sujud dalam sholat, maka insya Allah kita akan bisa merasakan nikmat yang luar biasa, yang ini akan menjadi kenangan kita, begitu ya, semasa hidup. Dan pendengar, sujud yang mungkin selama ini kita anggap biasa, ternyata bisa juga menjadi kenangan terindah di dunia, begitu ya. Tempat terdekat di mana kita sebagai seorang hamba dengan Robnya, dan bekal yang paling berharga untuk kehidupan kita setelah mati. Dan semoga mulai hari ini setiap sujud yang kita lakukan ini bukan hanya menggugurkan kewajiban saja, begitu ya, tapi menjadi sujud yang penuh kesadaran, kerendahan hati, dan harapan besar akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.